kami sedikit deg-degan gitu. Kira-kira begitu Mbak Saga. Jadi ada gelombang kedua ya dok ya? Iya, betul. Nah, itu ada pertanyaan dari kawan UGM untuk mahasiswa pada umumnya bagaimana dok, selain yang mendapatkan bidik misi? Ya, kalau rapid test sebenarnya ada dua pilihan, bisa di di tempat atau kabupaten setempat ya, terutama yang dari zona merah itu sebaiknya ada di lokasi-lokasi di sana, di tempat-tempat tempat tinggal masing-masing sebelum ke sini. Tapi itu berlakunya hanya 3 hari ya, saya matur dulu ya, berlakunya hanya 3 hari sehingga harus hati-hati. Meskipun kami menyampaikan 10 hari, sebenarnya 10 hari kami dari Satgas menyatakan keamanan dari itu bisa sampai 10 hari. Tetapi rata-rata perjalanan kalau DKI, Bali itu 3 hari. Sehingga kami menggunakan rentang 3 hari hingga 10 hari. 10 hari itu optimisnya kita, pokoknya Jogja ya optimis gitu ya. Kemudian apakah bisa di mana GMC atau di Korpa, kita tersenggara di sana, kami sudah patok 200.000 ya biaya pemeriksaannya. Maaf saya sebut 200.000 bukan untuk mencari untung. Perkiranya begini, kami membeli alat rapid itu antara berkisar 130 hingga 180.000 tergantung vendor. Kemudian masing-masing tenaga ini kan perlu juga dilengkapi APD. Nah, sisanya itu untuk beli APD dalam asumsi masing-masing orang pengguna APD itu akan melayani kira-kira 50 orang gitu. Dan kalau di GMC itu ada 1 hari kita biasa sampai 12-13 orang yang menggunakan APD. Nah, itu kita akan cover dengan itu. Namun tentu subsidi dari UGM masih banyak yang diberikan. Tidak hanya APD itu dibebankan kepada biaya itu saja. Kalau harga unit normalnya itu hingga 400.000 Mbak Saka. Tapi supaya tidak ada dusta di antara kita, nanti dibilang bahwa wah Pak Rusamaji ini baru bisnis alkes gitu, enggak. Itu di medsos mengerikan ya, kita enggak bisnis alkes. Kalau misalnya unit cost kita 400, kita jual 200 itu bukan bisnis alkes itu. Ini subsidi yang bisa-bisa juga. Iya, mengatakan Mbak saya. Ini ada pertanyaan lain nih nyambung dari rapid test tadi. Di luar negeri, tapi ngekos di sini, stay di sini, tidak pulang sama sekali. Oh, tidak pulang. Apakah butuh rapid test juga, dok? Boten. Selama stay di DIY boten. Alhamdulillah, monggo kawan UGM yang stay di UGM boten perlu rapid test. Kalau lab memerlukan, monggo membuat surat penjelasan bahwa tidak sampaikan ke lab tidak melakukan perjalanan gitu. Tetap ada di sini sehingga tidak perlu. Lab memerlukan. Kemudian yang kedua, kalau lab memerlukan, monggo tindak ke GMC untuk kita layani, tapi ya 200.000 itu karena kebutuhan lab ya. Biasa ya kita semua masih dalam adjusted gitu. Tetapi kalau ada sesuatu tidak mampu dan lain-lain, monggo kami dihubungi di Satgas, monggo mungkin kami bisa membantu. Tapi tidak banyak yang bisa kami bantu karena memang slot yang kami punya tidak banyak. Ya itu hanya untuk emergency paling total kita hanya bisa 50-an gitu. Jadi tidak banyak yang kita bisa bantu. Menikah. Tadi kan mahasiswa yang tanya nih dok, ini ternyata ada sedang menyaksikan live UGM update kita. Oke. Yang akan keluar kota untuk keperluan penelitian, apakah juga diakomodasi rapid test atau tidak begitu dok? Untuk gratis, begini, untuk penelitian, tapi monggo begini, matur kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan bersurat mestinya kepada WD begitu ya, atau kepada dekan, atau dari pembimbing saja bersurat ke GMC. Prinsipnya kalau GMC ini kan
mungkin ada beberapa skema ya, ada beberapa skema yang bisa membantu mahasiswa. Semoga skema itu ada pas kita butuhkan, karena ya ini kan di luar RKAT-nya kawan-kawan GMC, sehingga memang kemarin kami yang gratis itu adalah untuk pulang balik, kemudian juga untuk kembali ke sini gitu. Tetapi untuk nanti penelitian, monggo prinsipnya dalam tanda petik masih membayar, tetapi surat dari pembimbing atau surat dari WD kepada GMC untuk mohon gratis begitu, mohon bantuan gitu untuk pemeriksaan, barangkali nanti bisa kita akomodasi. Asal tidak terlalu banyak, nanti kalau seluruhannya saya hitung nanti yang akan penelitian 20.000 orang Mbak Saka. Artinya separuh mahasiswa kita itu. Kalau 20.000 orang itu langsung UGM kolaps gitu. Untuk beli rapid test, tapi enggak lah. Artinya ya prioritas kita kerjakan. Saya mohon bantuan juga kawan-kawan mahasiswa untuk ikut terlibat yang mampu, ya. Kalau tidak nanti kita akan coba carikan skema-skema pembiayaan. Gitu, J. Baik, Dr. Haji, ini masih ada pertanyaan lagi dari kawan UGM. Kalau saya mahasiswa tapi selalu maju, Dok, PP maju ya. Ya, Magelang Jogja. Bagaimana nih? Apakah saya tetap harus memakai surat keterangan sehat dari dokter? Lajunya kemana ya? Magelang Jogja, Dok. Oh, Magelang Jogja. Magelang relatif aman. Selama tidak diperlukan surat keluar masuk DIY, saya kira tidak apa-apa. Masih bisa. Tapi kalau diperlukan itu yang diperlukan surat keterangan. J. Kalau ngelaju loh ya. Karena ngelaju banyak kita melaju Solo ke sini meskipun daerah merah tapi Solonya Solo baru gitu kan, ya aman itu. Tetapi kalau daerah tertentu itu tidak aman gitu. Ngelajunya kalau sepeda motor insya Allah aman, tetapi kalau angkutan umum itu yang perlu mungkin secara berkala untuk kita periksa. Mungkin coba nanti kontak karena ada banyak yang mau masuk gitu. Sehingga kalau nanti saya mohon maaf dulu kalau misalnya nanti pelayanan di GMC tidak mulus dalam arti karena kreditnya gitu, kemudian ada situasi yang kurang menyenangkan, tolonglah kami segera diberitahu supaya kita semua bisa saling masalahnya apa dan solusinya apa. Prinsipnya dari Satgas adalah mencarikan solusi yang terbaik yang tidak membebani, prinsipnya itu. Makanya kami coba tekan habis-habisan harga. Kemudian sekali lagi kalau melaju tidak perlu tetapi jaga jarak, bawa hand sanitizer ya Mas Mbak, kawan UGM yang laju. Kemudian banyak-banyak cuci tangan. Kalau bisa kalau pakai motor pakai yang face shield itu ya. Jadi terus kurangi mampir warung. Kalau jangan suka mampir warung, kalau pas ngelaju mending tidak di rumah saja. Karena kita tidak tahu di warung itu ada apa, kecuali take away dibawa pulang, monggo. Tapi kalau maaf lenggah di sana, kita tidak tahu siapa yang kita ajak ngendikan, kemudian di situ kita juga kadang-kadang tidak pakai masker, ini akan berisiko. Dengan mahasiswa yang mau masuk lagi ke lingkungan kampus UGM. Nah, ini kita beralih ke pertanyaan lainnya, Dok. Kantor-kantor layanan, perpustakaan ataupun laboratorium, apakah juga sudah dibuka kembali mulai hari ini atau mulai kapan? Iya, Mbak Saka, sesuai dengan surat edaran rektor, kita akan siap-siap tanggal 15. Ini sedang persiapan, kantornya Mbak Saka juga sudah siap-siap ini sejak beberapa waktu yang lalu. Setahu saya nggak pernah libur malah. Yeah. Kantor Humas ini luar biasa dan protokol, kawan-kawan Humas dan protokol tidak pernah libur. Demikian juga unit-unit yang lain yang sangat diperlukan, misalnya unit-unit keamanan, aset itu tidak pernah libur, kemahasiswaan. Nah, unit-unit layanan pendidikan akan kita buka tanggal 15. Secara jadi begini, mungkin kita awali dengan masa jam kerja begitu ya, karena ini untuk persiapan-persiapan.
Jadi mungkin akan menjadi bayangan saya, meskipun sekarang sudah persiapan, tetapi barangkali untuk adjusted kita perlu 2 minggu ya untuk layanan full begitu. Tetapi syukur kalau nanti unit-unit bisa mulai bekerja dengan cepat sehingga 15 itu bisa langsung full begitu. Tetapi kalau secara online misalnya perpustakaan sudah buka kok ya, sudah bisa diakses dari mana saja. Yang mungkin mahasiswa perlukan adalah GMC, itu buka dari jam pagi, besok tanggal 15 mulai pagi hingga jam 4 begitu, tetapi sekarang pagi hingga jam 12. Kemudian untuk layanan yang lain, misalnya persuratan bisa melalui OSS, jadi sekarang kan sudah. Kemudian layanan DPP, untuk DPP ini akan kita mulai buka di tanggal 15 untuk pelayanan misalnya KTM hilang, kemudian juga ijazah dan semacamnya yang terkait dengan akademik, itu tanggal 15 kita akan mulai. Yang lain yang terkait dengan mahasiswa mungkin lab, ini akan sangat tergantung dari masing-masing prodi dan lab masing-masing, tetapi tanggal 15 ini akan kita mulai dan nanti disesuaikan, ditanyakan jam bukanya seperti apa. Kalau kita melihat di LPPT yang untuk tempat penelitian, itu saat ini masih jalan sampai sore. Demikian juga nanti mulai tanggal 15 juga akan jalan sampai sore, tetapi mungkin jumlah penelitinya yang tidak bisa kemeruyuk. Yeah. Jadi misalnya penelitian dikerjakan karena penelitian payung 5 orang begitu ya, mungkin yang harus hadir ya 1 atau 2 saja, disesuaikan dengan kapasitas yang ada di masing-masing ruang. Kemudian peneliti yang lain bergantian. Nah, monggo nanti yang akan menggunakan fasilitas LPPT, kami mohon untuk komunikasi dengan LPPT bagaimana menggunakan fasilitas itu. Soalnya kalau seperti dulu bisa satu ruangan 5 orang begitu ya, sekarang kita ada pembatasan ruang untuk mengawal supaya tidak terjadi penularan di ruang tersebut. Itu LPPT, kemudian PIAT, PIAT tanggal 15 akan segera mulai. Kemudian yang lain adalah apa ya Mbak ya? Itu kalau yang untuk mahasiswa kita sepeda, ini sepeda kampus, ini penting. Sepeda kampus kita akan mulai semuanya akan mulai berjalan tanggal 15 Juni ya Dok? 15 Juni, siap. Sarana dan prasarana itu apa aja yang sudah disiapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19? Ketika aktivitas di kampus itu semuanya itu sudah mulai berjalan kembali di tanggal 15 nanti. Baik, sarana prasarana disiapkan, tempat cuci tangan ya sedang kita siapkan untuk di tempat parkir umum, public space ya, public space itu Pak Joko Sulis bersama kawan-kawan aset sedang menyiapkan banyak sekali HWU, hand washing unit gitu ya, monggo dimanfaatkan. Saya himbau kawan UGM begitu rawuh parkir kemudian segera untuk melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan dengan sabun 20 detik ya, jangan kesusu, pakai sabun ya. Kalau pas sabunnya habis cari sabun gitu. Tapi kami menghimbau untuk membawa hand sanitizer. Kenapa hand sanitizer? Karena itu akan menjadi semacam emergency untuk kalau tidak kita ketemu dengan HWU. Sehingga kita bisa menggunakan unit hand sanitizer itu, kemudian kita bisa lakukan pembersihan. Pertama, ketika kita menyentuh sesuatu yang sifatnya umum, contoh handle pintu, itu kita buka pintu biasanya kan ditutup ya. Nah, ketika kita menyentuh handle pintu, tombol lift, tidak sengaja saat turun tangga kita kan pakai rel itu ya. Nah, habis itu segera menggunakan hand sanitizer. Kemudian kalau dulu kan ada enggak apa-apa kita ini kan steril di UGM, jangan begitu, meskipun secara rutin kawan-kawan dari
cleaning service itu melakukan pembersihan, tetapi siapa tahu dalam jeda antara itu ada sesuatu, sehingga kita harus jaga-jaga sendiri. Kemudian jangan lupa bawa masker 2, karena apa? Masa kerja kita kan bisa 8 jam, padahal masa masker itu hanya 4 jam. Kemudian setelah fasilitas itu yang kita siapkan adalah hand washing unit. Yang lain adalah mungkin di beberapa tempat akan kita sediakan hand sanitizer yang untuk umum. Dan kami mendorong fakultas-fakultas, saya lihat beberapa fakultas sudah menyediakan HWU maupun hand sanitizer di tempat-tempat terbuka. Tetapi sekali lagi kami menyarankan sekarang, kalau dulu adalah orang tidak lazim pakai masker, sekarang kita harus pakai masker. Nah, karena pakai masker, maka kami sedang berpikir begini Mbak Saka, bagaimana tahu bahwa si A itu adalah si A. Nah, dengan demikian identitas ini penting, eblek itu penting, kemudian kalung identitas ID card itu penting, sehingga kami mendorong unit-unit untuk membuat ID card yang bisa mudah dikenali bahwa itu adalah anggota dari masing-masing unitnya. Karena kalau tidak, ini akan bisa susah untuk mengidentifikasi siapa kemana, siapa melakukan apa itu. Sehingga ID card ini penting. Syukur kiranya adalah. Nah, bagaimana kalau mahasiswa, ID card-nya dari mana? Mungkin kartu mahasiswanya tolong ditaruh di sesuatu yang bisa dikalungkan begitu. Itu akan lebih memudahkan. J, makatan Mbak Saka. Itu sudah Dr. Aji sudah menjelaskan semua berkaitan protokol kesehatan ya yang dilakukan saat kembali beraktivitas. Dok, ini kan tanggal bagaimana nih skenario Satgas COVID untuk new normal? Apakah kegiatan Satgas COVID menyangkut pada kesehatan mental juga? Kemudian bagaimana sebaiknya pemetaan pegawai untuk menentukan jadwal kerja pada new normal, begitu Dok? Baik, Mbak Saka. Ya, untuk kegiatan mental health gitu ya, mental health. Kenapa sih kita perlu kegiatan mental health? Karena bagaimanapun juga perubahan dari kemarin bekerja di rumah yang padahal bukan liburan itu. Saya tahu beberapa kawan itu bekerja jauh lebih keras di rumah daripada kalau di kantor. Kenapa? Karena biasanya kita bisa tetimbangan dengan kawan begitu ya, kolega, melihat situasi, kemudian kita menanyakan ini harusnya bagaimana. Nah, kemarin ketika di rumah justru semua harus diputusi sendiri gitu kan, mandiri sekali. Itu berat juga. Kadang-kadang tingkat stresnya tinggi. Jangan-jangan ini salah, ini bagaimana? Dan misalnya para pembuat dokumen itu tingkat kesalahannya kan bisa berkali-kali. Nah, ini cukup akan membuat stres, sehingga kalau nanti masuk itu malah justru akan menjadi lebih ringan begitu. Tetapi tidak tutup kemungkinan kecemasan atas penularan itu terjadi. Maka kami akan menyediakan layanan itu, dan saat ini sudah tersedia di psikologi, di call center psikologi. Saya mohon maaf, saya tidak hafal, mungkin di protokol ada Mbak, call center psikologi. Call center psikologi ini diampu oleh dosen. Kawan-kawan relawan psikologi ini adalah kawan-kawan yang sudah S1 dan sedang mengambil magister psikologi, begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan di sana? Yang pertama adalah mungkin bertanya tentang segala sesuatu. Namun kami melihat tingkat penggunaan dari call center psikologi ini sangat rendah. Hanya 7, terakhir itu hanya ada 7 dalam 1 minggu 7 panggilan call center. Maka Bu Diana sedang mencoba membuat dalam bentuk Instagram. Cuman saya belum mendapatkan informasi Instagramnya seperti apa dan lain-lain. Karena mungkin sekarang sosial media ya,
Kalau yang seperti ini kalau telepon agak malu-malu gitu ya. Nah, jangan malu-malu kalau cemas atau ada sesuatu gitu ya, atau ada hal-hal yang tidak nyaman, monggo kita saling share begitu. Ini penting untuk kita lakukan. Malah matur nuwun Mbak Saka, kami akan mencoba nanti bersama dengan kawan-kawan GMC mungkin akan membuat itu supaya kami bisa menjaring lebih banyak kalau ada sesuatu sehingga kami bisa melayani lebih baik. J, ini psikologi. Kami sudah siapkan timnya, penggunaannya masih relatif rendah begitu, tetapi saya berharap karena memang tidak ada yang cemas. Alhamdulillah gitu kan. Tetapi kalau ada kami siapkan gitu. Siapa tahu ada yang cemas habis lama sekali di rumah tiba-tiba harus ke kantor gitu loh dok. Iya betul. Itu juga akan menimbulkan kecemasan baru karena takut tertular gitu ya. Lama di rumah nggak naik motor gitu. Nanti kalau ketularan gimana? Nah itu kecemasan itu monggo nanti dieksplor, disampaikan kepada kawan-kawan yang ada di call center psikologi. Kami siapkan 5 nomor call center kalau nggak salah ya. Nanti 1 nomor tapi ada paralel 5 nomor sehingga tidak perlu antre gitu, kira-kira seperti itu. Baik dok, itu untuk pemetaan pegawai yang masuk bagaimana dok? Apakah semuanya langsung masuk semua di kantor atau dibagi atau bagaimana? Iya, kalau menurut SE Rektor begini, kita akan membagi menjadi berisiko dan tidak berisiko. Risikonya ada di SE Rektor. Yang pertama usia, penyakit penyerta yang sekarang. Penyakit penyerta dan termasuk satu bukan penyakit ini, kebahagiaan karena kita akan punya ponaan-ponaan baru tertular, maka kalau bisa lebih berhati-hati. Ada yang kehamilan, kemudian juga penyakit diabetes, kardiovaskuler. Kenapa diabetes dan kardiovaskuler? Karena menurut data di Wuhan, kematian dan penyakit berat itu pada dua penyakit ini, termasuk jantung ya, jantung, hipertensi. Salah satunya karena memang menyasar ke pembuluh darah dari COVID ini. Kemudian yang lain adalah penyakit parunya sendiri. Yang lain adalah penyakit yang memerlukan pengobatan untuk yang sifatnya menekan sistem imun, misalnya SLE, soal penyakit autoimun yang memerlukan itu, contohnya SLE itu. Kemudian yang lain adalah penyakit kanker yang sedang dalam kemoterapi karena memang betul-betul pada saat itu semua sel tubuhnya sedang dipres. Nah, bagaimana kanker yang sudah selesai kemoterapi, selesai radioterapi, tetapi masih minum obat untuk mempertahankan. Ya, sekali lagi itu juga cukup berbahaya. Tergantung dari kondisinya, lebih baik kalau memang kanker, kalau bisa di rumah saja. Meskipun itu tidak sudah sembuh, tetapi kalau bisa bisa dikerjakan di rumah, dan toh kita sekarang sudah terbiasa di rumah ya, artinya sistem sudah terbentuk untuk bekerja di rumah, mungkin itu bisa membantu kita untuk tetap tinggal di rumah dan bekerja di rumah sampai nanti kondisinya membaik begitu. Kemudian lalu bagaimana pembagiannya? Siapa yang prioritas kerja di rumah? Sekali lagi pembagiannya karena kita juga melihat bahwa di luar sana tidak steril begitu dari COVID, maka kita memohon untuk berhati-hati di perjalanan pulang dan juga di rumah. Nah, untuk itu maka salah satu saran kemarin di SE adalah bagaimana 14 hari on office, kemudian 14 hari di rumah. Kira-kira seperti itu. Harapannya 14 hari yang di rumah itu isolasi mandiri, Mbak. Gitu. Pas isolasi mandiri. Begitu. Jadi tetap 14 hari kerja dan 14 hari untuk ibaratnya itu isolasi begitu ya, Dok? Isolasi mandiri di rumah. Itu idealnya. Ya. Tapi sekali lagi masing-masing unit kan kadang-kadang ada unit yang tidak ada pegawainya dalam jumlah cukup, Mbak. Nah, harus hadir. Nah, ini saya juga tidak bisa memaksa untuk unit ini yang semacam ini karena memang situasinya berbeda. Nah, ini tergantung dari pimpinan. Tapi secara umum kami menyatakan seperti itu. Baik, dokter.
tidak terasa sudah hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Baik, terima kasih dokter untuk kebersamaannya. Ini ada pertanyaan terakhir nih untuk kawan UGM. Biasanya kami kalau misalnya di UGM Update ini ada pesan ataupun apa yang ingin disampaikan oleh dokter kepada kawan UGM sebelum diakhiri. Silahkan dokter. Ya, terima kasih Mbak Saka. Kawan UGM yang terhormat, yang kami banggakan, kita sekarang menyongsong kenormalan baru. Ini adalah suatu hal yang baru kita alami, kita belum pernah mengalami sebelumnya, dan kita taati semua protokol kesehatan, jaga jarak minimal ya 1 meter kalau dalam ruangan, kemudian juga kalau bisa 2 meter begitu. Tetap semangat untuk menjalani ini semua. Kemudian yang kedua, pakai masker. Silakan bawa masker minimal 2 untuk nanti kalau perlu ganti. Kemudian yang lain, sering cuci tangan. Kalau di ruangan mungkin susah untuk air mengalir, bawa hand sanitizer. Dan yang ketiga adalah makan secara tetap menjaga kesehatan, makan minum secara 4 sehat 5 sempurna kalau dulu, kalau sekarang adalah makanan seimbang, karbohidrat, protein, itu ada keseimbangannya tersendiri, monggo nanti diunduh di mana saja ada. Kemudian yang lain adalah jangan terlalu cemas. Nah ini yang penting, jangan terlalu cemas, kalau ada sesuatu monggo kita diskusikan, kita carikan solusi yang terbaik. Kemudian yang cuci tangan sebelum masuk rumah, kadang-kadang kita lupa ya, kalau sudah sangat senang sampai rumah begitu, lupa cuci tangan, tetap cuci tangan kalau mau masuk rumah. Kemudian syukur kalau ada tempat berganti baju luar itu di luar. Sepatu jangan dibawa masuk, letakkan aja di luar supaya itu menjadi lebih aman untuk kita. Kaos kaki diganti tiap hari biasa ya, seperti itu. Kemudian yang lain adalah jangan menyentuh anak-anak kita yang masih kecil atau ibu bapak kita yang sudah sepuh sebelum kita mandi. Syukur kalau bisa mandi keramas, tapi kalau tidak ya mandi cukup begitu. Jadi, kenapa mandi keramas terutama untuk yang naik motor itu mungkin, tapi kalau Mbak Saka rambutnya panjang tiap hari keramas ya susah gitu. Monggo nanti teknik-tekniknya untuk mengatasi rambutnya supaya tidak kawan di Humas dan juga kawan UGM semuanya. Baik, terima kasih Dr. Aji sudah meluangkan waktu dari kesibukan luar biasa sebagai Satgas COVID. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Aji, sehat selalu dan selamat beraktivitas. Baik kawan UGM, usai sudah perjumpaan kita dalam UGM Update di rumah aja di kosan aja di pagi ini. Terima kasih banyak juga untuk atensinya. Bagi yang udah ketinggalan jangan khawatir, karena kawan UGM bisa nanti cek langsung live UGM Update ini di atas jam 11. Lupa, segmen UGM Update ini selalu hadir setiap Selasa dan Kamis pada jam 9 pagi, live di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga Twitter. Jangan sampai ketinggalan, karena yang ketinggalan episode ini bisa sekali lagi bisa rekaman, bisa diakses melalui Facebook dan YouTube. Beberapa informasi yang bisa kami bagikan saat ini adalah untuk call center COVID, Anda bisa hubungi 081 1285 1199. Kemudian untuk call center dukungan psikososial, Anda bisa hubungi 081 1285 1221. Dan untuk laman informasi PMB um.ugm.ac.id dengan Instagram admisi UGM. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih Dr. Aji. Terima kasih. Assalamualaikum.